awal gue pertama nonton gue ngerasa ada nggak ya manusia paling kuat di muka bumi gitu. Maksud gue pertanyaan dasarnya di situ yang membuat gue nonton MMA gitu kan. Terus gue lihat Fedor nih kayaknya dari Rusia nih kayaknya bukan orang nih kayak gitu, ada mistik-mistiknya gitu. Kayak dibanting ada mistiknya. Cuman pada akhirnya di seiring perjalanan waktu tuh kayak nggak ada yang baru lagi gitu di MMA, kayak belum ketemu sesuatu yang baru. Nah itu puncaknya di itu terakhir adesanya ini dan soalnya beefnya pun udah berbelas-belas tahun. Itu ceritanya juga panjang gitu kan, dan endingnya tuh dia kayak ngelempar panah 3 kali jedar gitu kayak wah itu. Terus dipatahin busurnya. Dia hitungan ini kan pertemuan mereka kan soalnya tuh kan manahnya kan. Itu kalau anime atau film ya udah tuh tamat tuh kayak Slam Dunk tamatnya di situ. Ini dia podcast UFC yang kalian nantikan teman-teman. Akhirnya tayang ya. Kalau UFC itu dia setiap Jumat. Kecuali ada pertandingan biasanya kita habis kelar nobar langsung take tuh kalau ada pertandingan. Cuma kalau nggak ada pertandingan kita itu setiap Jumat teman-teman. Jadi buat yang nanya kapan nih podcast UFC, ini basket sama bola terus setiap Jumat ya. Pokoknya ingat setiap Jumat kecuali ada pertandingan kita baru hari Senin biasa gitu. Cuma untuk fight night kan minggu ini sebenarnya di weekend ini akan ada fight night nih. Fight night yang lebih seru daripada 312. Nah itu kita tadinya diajakin nobar, cuma kan ini jam Arab Saudi, jadi kita nobarnya mulai dari jam 12 dini hari lagi. Susah ya. Topuria Holloway waktu itu ya. Iya benar-benar. Iya, siapa jadi yang ngajakin? Si Stack Type Room lagi. Stack Type Room. Yeah. Kui enggak dia bilang gitu. Dia udah ngupload, dia tetap adain nobar, cuma bukan under kita lah gitu. Oh iya. Itu under kita. Udah ini UFC official Indonesia nih. Under kita nih. Iya, tapi ya dia tetap ngadain nobar. Kita nggak tahu sih, maksudnya kalau kalian mau nobar sebenarnya bisa tinggal datang aja sebenarnya. Lagi mager tapi ya. Pancaroba bang. Iya itu dia. Waktunya yang kagak enak sih. Begadang ya. Iya lagi kan malas. Nontonnya di kosannya selimutan gitu kan. Iya kalau Saro harus ditemenin cewek bang. Itu penting sih. Makanya dia selimutan tuh kode sebenarnya. Siapa yang nemenin gue nonton? Masa sendiri anjing. Israel Adesanya menang lawan Imavov gitu. Kos Putra bang nggak bisa. Gimana merayakannya tuh kalau sendirian. Kos Putra mah ngakunya di sini doang. Aslinya mah campur. Iya bang harus merayakan bang. Bener. Kan sekali Saraputin, TKO kan harus ada yang di ajak Iya, ngobrol. Iya, gimana Kemal Sports? Let's go Kemal Sports. Enggak tapi ya itu ya sebelum kita bahas Fight Night kan episode ini kita akan bahas Fight Night nih yang lebih pecah secara card daripada ini karena nih ada Said Nurmagomedov nih. Semua bang dari awal dari Mike Davis. Iya dari pokoknya ini bagus banget. Tadinya mau ada Ikram Aliskerov main, tapi nggak jadi cancel sama Andre Muniz. Jadinya yang penggantinya adalah Muhammad Naimov sama Kaan Olvi. Ya bener ya? Iya. Kaan Olvi, ya Ovili. Mana sih anjing? Oh ini nih, Ovli. Iya itu dia. Tapi kita bahas dulu katanya dengar akan ada berita viral nih soal McGregor ya Do ya. Yang katanya let's say kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Cuma di band Irlandia nih, Dok. Jadi ini bang, itu udah baru dibahas juga di video YouTube gua. Jadi kemarin kan PFL Dagestan versus Iran 2, Paul Hughes versus Usman Nurmagomedov. Nah, itu pertandingan sengit banget dan ini juga menarik nih. Kan MMA nih olahraga yang modern ya. Gue ngelihat dari kasus Umar Merab kemarin, oke lah kalau Merab menang wajar satu rumpun gitu kan, sama-sama si ini juga juara combat sambo si Merab makanya bisa ngalahin. Nah, ketika gue kemarin nonton Usman versus Paul Hughes yang mana si Paul Hughes ini dari Irlandia, notabene-nya striker, bisa ngimbangin Usman sampai hasilnya bisa tanda kutip kontroversial gitu. Ya perlahan demi perlahan Nurmagomedov mulai ketemu puzzle-nya. Gitu. Nah, ini Bellator nih ya. PFL, soalnya Bellator bangkrut bang, dibeli PFL sekarang. Oh yang kemarin tuh siapa yang menang Bellator ya? Oh lupa gua. Ada berita tuh. Itu juga Bellator bang, cuma sekarang semua juara Bellator. Udah merger. Iya merger jadi PFL. Oke, terus. Nah terus tanding mereka, narasinya kan dibawa Dagestan versus Ireland. Cuman si Paul Hughes nih emang orangnya respectful banget lah, sopan banget. Terus setelah pertandingan menang si Usman. Biasalah Conor kan mabok nge-tweetnya ngebelain sampai akhirnya ada dokumenternya si Habib namanya Will Harris yang ngerekam BTS-nya gitu. Nah terus direkam di waktu interview itu si Paul Hughes
salam-salam yang lain, dia ada ngomong kayak gini, I'm not like the other guy, saya nggak seperti orang yang sebelah kayak Conor gitu. I am my own man gitu. Gue diri gue sendiri gitu. Nah, si Conor tersinggung. Terus biasalah dia kan mabok nge-tweet lagi. Cuman maboknya kan biasalah ngomong-ngomong kayak dasar penjilat, apa pantat orang asing gini. Sampai dia ada nyinggung kayak gini. Apa? Tanggalkan bendera Irlandia itu. Gue tahu orang macam apa kalian di utara sana. Nah, ternyata di Irlandia ini ada kubu-kubu lah. Ada kubu-kubu lah. Utara, selatan, gini-gini dan saling tegang satu sama lain. Jadi tegang, apalagi si Conor ini kan mau masuk parlemen, dia kan mau ini nyalek gitu kan. Nyalek, dan gak tahu ya apa ini dia emang. Nah kalau akhirnya gue jadi ngeliat ya, awalnya gue pikir ini kan Irlandia nih supporter terbesar Palestina kan. Movementnya tuh sama karena mungkin sama-sama negara yang terjajah gitu kan. Dulu sama Inggris. Apa waktu Inggris Raya. Nah, si Conor Britania Raya ya. Si Conor ini selalu nge-tweet tentang kampanye dia, visi dia kalau jadi presiden, nggak boleh ada bendera lain selain bendera Irlandia di Irlandia. Jadi yang selama ini apa Free Palestine bakal dideportasi sama dia gitu. Terus kan omongannya, gue pikir mungkin karena masih dendam sama Habib gitu. Tapi kalau setelah ngelihat kasus ini, terus kan di Twitter nih orang-orang setelah dia ngomong kayak gitu kan itu isunya sensitif banget di Irlandia. Akhirnya dikulik-kulik lah, ada foto si Conor dulu dia pakai pin bunga gitu. Dijelasin katanya pin bunga ini pin apa namanya poppy. Itu tuh berarti dia mendukung tentara Inggris yang dulu ngebantai orang-orang di Irlandia Utara gitu. Jadi orang bilang ini si Conor McGregor nih fasis gitu. Jadi udah ini banget lah, kacau banget. Anjing, ini the greatest downfall. Iya, the greatest downfall malah dia. Ini lagi masih gak tahu udah dihapus atau belum. Gue lihat nih postingan si Conor yang terakhir yang dia ini apa? Coba. Ya. Conor. Gila ya itu. Wah, itu kalau kejadian tuh waduh kalau masih ada. Masih ada berarti belum. Ini lucu banget anjir. Iya, masih ada. Yang dia Gatling gun. Iya. Udah pecundang, jilat pantat saya apa pengkhianat, buka mulutmu nih, telan nih apa mesiu gua katanya. Iya. Lagi aduh downfall banget soalnya waktu dia kasus mukul orang di bar, kasus dia apa yang kemarin baru ini pemerkosaan, sampai dia dikeluarin dari Proper 12, dikeluarin dari mana-mana. Tetap aja Irlandia nge-backup dia karena ya dia putra daerah gitu, putra kebanggaan, tapi setelah sekarang bahkan Irlandia pun pecah. Orang-orang pada apa jadi berkubu-kubu gitu. Irlandia yang bener tuh ya kayak Paul Hughes, Irlandia yang bener tuh kayak Conor. Wah udah ini kacau. Ya udah bola liar tuh ya. Iya, si Habib aja coba di story-nya udah kadaluarsa belum? Si Habib ya? Dia nge-repost ini postingan apa ESPN MMA kan ngebahas tweet itu. Nah masih belum dihapus tuh. Tulisannya apa Habib? Nanti biar di capture buat ditayangin Raden. Dia bilang apa? Kan si Paul Hughes bilang, saya bukan seperti orang itu. Terus si Conor ngebalas, lu emang gak bakal jadi kayak gua, kata si Conor gitu. Terus si Habib nge-repost sambil ngomong, kamulah orang Irlandia sebenarnya, bukan pemerkosa dan drug addict seperti like that bastard. Gila udah keras banget anjir dah. Itu kayak rivalitasnya dibawa sampai liang kubur bang, asli itu. Iya gila anjir. Ya. Tapi memang kalau gue lihat di Google ya soal Britania Raya atau Inggris Raya ini, dia sama Irlandia Utara kayak ini dah. Kalau tulisannya Britania Raya dengan nama resmi Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara atau secara informal dikenal dengan nama Inggris Raya adalah negara di Eropa Barat Laut terletak di lepas pantai Eropa Daratan. Jadi kayak satu ya. Iya jadi ini bang, bahkan ini kan tempat kelahiran McGregor tuh di mananya? Berarti dia mah Dublin. Oke. Kalau si Paul Hughes kan dari Irlandia Utara ini. Di utara tuh dia nama tempatnya tuh Derry. Bahkan waktu gua searching aja kan cari tahu. Kalau di Google tuh namanya Londonderry kan. Nah, gue pikir orang-orang pada nyebut ini Paul Hughes dari Derry, terus yang si Conor bilang wah Conor bawa-bawa utara menyinggung orang Derry gini-gini. Gue pikir singkatan doang. Ternyata enggak, emang sebegitu mereka ingin memisahkan dari Inggris yang sampai nggak mau ada nama Londonderry, pengennya Derry aja gitu. Oh saking yang utara ini ya. Karena masih bersinggungan nih masih. Iya. Bahkan oke. Ironisnya adalah si Conor nge-tweet kayak gitu jelang 1 hari sebelum
perayaan 50 tahun mengenang Bloody Sunday di sana. Oh. Gitu. Jadi bahkan kayak gue waktu itu nonton serial Peaky Blinders, itu kan orang-orang Inggris gitu ya. Irlandia dia, Irish kan? Iya. Aku Irish sih. Dia Inggris kan? Inggris ya. Kan ada season 4 gitu yang bersinggungan sama agen-agen Irlandia yang emang clash ya, emang clash. Tapi emang kalau Irlandia Utara ini masih masuk dalam kalau salah bener ya, tapi masih masuk dalam Perserikatan Kerajaan Britania Raya. Jadi masih dalam satu ini. Dia mau memisah nih ya ceritanya. Makanya yang keras-kerasan si Connor ini, Dublin tuh berarti jatuhnya apa selatan nih gitu dalam tanda kutip gitu. Oh anjir gila, kalau udah kayak gitu emang udah sulit. Udah kan selalu masalah Conor McGregor ini emang di belakang dia selalu Irlandia ini kan. Kalau udah kayak gini hilang udah itu Bang ya. Udah hilang respect tuh ya. Dia saking terkenalnya tuh jadi pengaruhnya udah mempengaruhi politik sih. Iya, makanya dia bisa masuk parlemen, bisa dibolehkan untuk seorang Conor McGregor masuk parlemen, gila. Kan caur banget, tapi emang udah hancur nih berarti nih Bang ya. Bahkan si ininya apa? Penyanyinya ini YouTube. Misty siapa? Entrance-nya Conor tuh. Oh iya yang cewek ya. Singnat itu aja komentar. Udah ininya salah kayak segini banget gitu kalau di Irlandia sendiri gitu. Kenapa Bang tadi Bang? Apa tuh tadi ya? Ya apa itu tadi? Enggak, jadi hancurin tuh Bang ya Conor McGregor Bang ya. Enggak sih, kalau gue sih ngerasanya ya apapun kan terus berjalan aja kan. Kayak maksudnya ya mungkin ada istilahnya mending lu mati sebagai pahlawan atau lu iya kan atau enggak lu hidup sebagai penjahat gitu kan. Hero or live jadi, long enough to be a villain. Iya, dia gua rasa ya jalanin apa yang dia aja sih. Aman aja gua rasa, kayak maksudnya selama dia masih pengen ditonton, karirnya bakal aman terus, yakin gua. Mau dengan tingkah dia, kayaknya di semua olahraga begitu ya. Iya. Kayak prestasi dan sensasi itu berjalan beriringan gitu. Iya kan. Kalau dan olahraga pun sorry Bang, tapi kalau olahraga pun maksudnya kalaupun bersinggungan sama negaranya dia, kalau Conor McGregor kan udah terlalu besar gitu ya. Dia tinggal di Amerika juga udah selesai kan urusannya ya. Iya, kayak kalau dia tandingnya tiba-tiba dia pilih di India kayak yang dia pilih nih atau di Riyadh, dia tetap punya marketnya sendiri lah. Iya, nggak ngaruh soal kontroversi ini ya. Nggak ngaruh sih, gue ngelihat maksudnya justru semakin besar seorang petarung kayak dulu Muhammad Ali tuh, dia kontroversinya dia sampai ke peran kulit hitam lagi. Kalau menurut gue sih ada dua jenis keberhasilan di sebuah industri ya. Ini mungkin gue karena berpikir dari industri martial arts aja. Yang pertama tuh either you are the industry or you're bigger than the industry itself lah menurut gue. Kalau mungkin itu perbandingannya sama kayak Muhammad Ali atau enggak Mike Tyson gitu. Mike Tyson tuh dibilang jago banget, he is the industry. Tapi Muhammad Ali tuh bigger than the industry menurut gue. Dia tuh bukan sekedar seorang petinju, dia jago di tinju, tapi dia punya peran di movement, di tengah perannya di kulit hitam kayak begitu, di politik dia ada, terus dia juga poem, dia juga artis kayak gitu. Jadi terus dia menolak World War itu juga. Iya, dia punya pesan dari semua gerakannya, dari seninya dia itu kayak gitu dah. Iya, bahkan Muhammad Ali lagu Coldplay tuh dimasukin tuh speech-nya dia. Jadi ada lagu Coldplay yang gue lupa lagi apa ya, Everglow apa kalau nggak salah, pokoknya lagunya sedih, endingnya speechnya Muhammad Ali. Iya, dia gila, poem banget sih emang. Cara dia ngomong beda. Nah makanya juga gue ngeliat sama dengan Conor, Khabib gitu ya, mereka tuh awalnya ya dia bigger than industry itself lah. Dia bisa sama kayak Manny Pacquiao, dia bisa pindah ke dicintai rakyat gitu-gitu kan, macam-macam lah. Dan dia karakter ya being Conor aja sih menurut gue. Ya paling peluang kemarin baru hijrah Bang, waktu yang kasus pemerkosaan kan langsung brandingnya pray everyday, bio-nya juga #God anjir. Nggak cocok bro gitu kan. Kalau gue jadi ininya kan orang udah tahu brandingnya bukan Conor gitu. Iya PR-nya nggak gini dah bro. Lanjut aja bro, ngacak-ngacak apa gitu ya kan. Iya, Irlandia lagi disenggol sama dia. Senggol aja. Kan dia nggak ngaruh ya sama dia hidup aja sama Conor McGregor. Selama dia jadi Conor aja sih menurut gue sih. Dia tetap bakal ditonton karena orang pengen dia kalah. Pengen banget lihat dia kalah, pengen banget lihat dia kalah kan udah Bang. Iya sih. Dia fasis kayak gini aja ada aja yang belain. Kubu fasisnya yang bilang ya emang Derry tuh harus begini kayak. Pasti tetap buzzing kan, maksudnya itu kan yang dicari engagement kan. Kayak engaging, kayak dia tuh tetap engaging, apa yang dia omong masih tetap didengar, masih tetap dipendapatin sama orang. Kalau yang bahaya tuh kan kalau seandainya lu
ngelakuin sesuatu yang besar tapi nggak ada yang peduli gitu kan. Iya kan. Iya, kalau Conor masih kedengeran nih satu dunia kan. Buset, tweetnya berarti banget gitu buat semua orang. Kayaknya kayak penting banget tweetnya itu ini. Conor McGregor karena sifat yang mabok tweet hapus, jadi orang tuh standby kalau udah nge-tweet screenshot langsung masukin media anjing. Dan ini Jon Jones aja kayak gitu kan. Jon Jones kan kurang kontroversi apa. Benar. Tapi tetap dipuja kan, walaupun sebagian besar di Amerika tetap buin dia ya. Iya. Dalam tanda kutip yang waktu kita bahas soal UFC 309 yang dia keluar senyum-senyum, mulai itu friendly. Padahal netizen tahu anjing lu mentang-mentang. Dia tuh ada momen di mana ketika Jon Jones keluar sama Miocic kan, Miocic ditepuk tangani, tapi Jon Jones tuh terbagi dua kubu kan ketika dia keluar. Ada yang buin, ada yang tepuk tanganin gitu. Iya. Jadi emang nggak ngaruh sih, karena kita juga berhubungan sama MMA sama berantem gitu. Jadi bukan itu poinnya, maksudnya emang lu aja setiap hari nyari duit dari berantem. Gue ngelihat Conor McGregor se-downfall ini sampai gue takut jangan sampai dia ngelawan Jake Paul terus kalah lawan Jake Paul. Aduh anjing. Itu the biggest downfall sih. Iya, tapi kayak nggak mungkin sih ya. Kalau itu kayak masih diangkat nggak mungkin sih kalau Conor ya. Kalau Mike Tyson kalah bang. Kalau Mike Tyson sih udah jelas bang. Justru gue heran kenapa ada yang megang Mike Tyson waktu lawan Jake Paul. Itu udah biologis aja gitu, udah nggak make sense gitu. Kalau Logan Paul ini kan lawan adek kakaknya. Itu masih buat naikin rating Netflix dulu. Kayaknya enggak ada. Mereka enggak bakal tanding tinju deh. Soalnya si Logan Paul tuh dekat-dekat waktu itu mau tanding WrestleMania WWE. Ikut jadi, Royal Rumble. Iya, tipis-tipis. Mereka tuh tipis. Jadi kayak, duel apa dong? Belum tahu kan. Sebenarnya belum bilang. Cuma poster mereka head to head doang, tapi nggak ada tulisan apa di bawah gitu. Apa kan, di SmackDown tuh ya, dia di WWE tuh ya. Karena dari kemarin Netflix tuh WWE terus paling atas WWE terus Royal Rumble kan dia promosinya. Iya, bentar lagi Royal Rumble. Apa dia ikut di situ? Bisa jadi. Tiba-tiba muncul tuh berdua kan, Logan Paul, Jake Paul kan? Bisa jadi, makanya kan belum tahu nih apa nih dia. Pokoknya udah ngasih teaser aja. Dia tuh di India lawan Logan nih, bukan Jack ya? Nah, gue suka kebalik aja sih. Kalau Logan udah pasti menang. Logan kalau nggak salah. Yang lawan Mike Tyson kan si Jake Paul kan? Jake Paul, adeknya. Kalau Jake Paul sih yang emang dia serius latihannya. Iya, kalau Logan yang bercanda nih, yang YouTubers yang WrestleMania ya, yang Pro Wrestling dan dia bagus. Oh iya, berarti ikut Royal Rumble. Royal Rumble ini berarti kapan Bang eventnya? Yang WWE ini? Hari Minggu besok. Oh, sama kayak Israel Adesanya ini ya? Iya, benar. Sama barengan mereka. Royal Rumble pecah nggak itu Bang? Bagus. Harusnya sih ya. Karena kan kayak kita waktu kecil sering paling tahu tuh Royal Rumble tuh ya pokoknya. Royal Rumble tuh semuanya muncul kan? Iya. Ntar ada timernya terus keluar. Terus siapa bisa tiba-tiba The Rock keluar gitu? Stone Cold Steve Austin keluar gitu. Terakhir Stone Cold Steve Austin tuh keluar terus kan. Terus Stone Cold di WrestleMania ada. Iya, di Smackdownin semua, di Smack kan semua. Kalau legend comeback gitu kan. Iya, itu kayak surprising momennya aja. Tiba-tiba Conor muncul. Bisa itu. Lagunya apa bang? Ya itu lagu tetap Irlandia itu tadi. Iya. Ya tiba-tiba Conor muncul. Ya tapi memang itu sih balik lagi soal Conor McGregor, kayaknya memang nggak akan greatest downfall juga sih kayaknya sih Dok. Walaupun menyinggung negaranya dia sendiri ya. Dia susah buat di-deny, susah buat di block, buat cancel culture. Gue rasa Conor susah sih. Susah dia. Udah kena cancel culture atau enggak atlet deh kena cancel culture siapa ya? Harusnya banyak sih ya. Coba ya atlet yang kena, jadi kita cari yang besar aja, atlet yang kena cancel culture. Sebenarnya kasus yang dia rap tuh udah seharusnya itu udah paling besar sih. Nggak, fakta menarik, Kobe Bryant juga pernah kena kasus kayak gitu. Pasti dong. Cuman on that level nggak bisa lu kena cancel culture. Menurut gua ya yang enaknya gelar GOAT tuh itu menurut gua. Kalau udah punya tetap gelar harum GOAT, aja namanya. pasti kayak karena lu dicari kayak apa. Kebanyakan tuh yang middle card gitu-gitu kena cancel culture tuh kena mental terus jatuh gitu. Emang nggak sempet nggak ada berita apa sih cancel gue ngetik atlet olahraga yang kena cancel culture, nggak ada, cuma ada berita 7 tahun kena cancel culture Denny Sumargo aku difitnah. Denny Sumargo bener. Cuma itu doang. Aku difitnah lumayan lah dosa jadi berkurang. Iya jadi nggak ada yang berita gimana sih. Gue cek ini ya, cuma ada Jaida Parker baru-baru kena rujak sama netizen US, cuma itu dong, nggak ada yang ya bener. Karena lu sekali nama lu harum as a GOAT misalkan atau apa, kayaknya nggak kena cancel culture sih, tetap lu dikenang sih. Susah, iya. Maksudnya orang tuh kayak untuk atlet tuh kayak dibedakan gitu, maksudnya prestasi dia di cabang olahraga dengan kontroversi dia di luar lapangan tidak mempengaruhi prestasi dia gitu, tidak mencoreng nama baik dia as a
atlet yang berprestasi gitu ya. Iya, itu menurut gue sih tips untuk buat yang menonton UFC atau nonton olahraga lainnya, nggak tahu, mungkin spesifik UFC aja, lu harus bisa bedain prestasi ya sama kehidupannya di luar, karena itu otomatis mereka tuh biasanya tuh bertentangan ya kan. Ya, Ronaldo kan pernah kena tuh yang pelecehan atau apa tuh, Cristiano Ronaldo pernah kasus. Nah itu dia Ronaldo kasus pelecehan ada dulu. Rame tuh, ntar ya. Ini soalnya bawa Ronaldo nih, kita harus. Yoi, buat apa promo ini ya. No, berita dan informasi tuh Cristiano Ronaldo pembantah memperkosa Catherine Mayorga dan hubungan seksual itu atas dasar suka sama suka. Ada beritanya. Diduga ya, tapi ini diduga ya. Sorry ya, ini buat fansnya Ronaldo nih. Itu sempat ada isu tuh dulu tuh, tapi ya orang tidak berpengaruh apa-apa sih. Orang tetap ya Cristiano Ronaldo, dan itu akhirnya mungkin ya gue nggak tahu nih, benerin aja di kolom komentar, kayaknya tidak terbukti bersalah sih. Ini gitu. Cristiano Ronaldo sama UFC Saudi besok ada ini bang. Ada apa itu? Si Sarah Putin kan ketemu sama Ronaldo. Fans berat. Si Sarah Putin ini nih, kalau nggak salah setahu gue dia juga karakternya tuh jahat banget di luar katanya. Iya kan yang ini bang. Apa? Dia pernah mukulin orang di mall kan. ada orang ciuman dia pukulin kan. Dipukul. Iya kan, itu kan kayak wah di luar nalar gitu. Iya, terus konyolnya adalah dulu nih dia di gymnya Abdul Manap. Oh dipecat ya? Dikeluarin karena rambutnya nggak mau dipangkas. Iya. Dan alasan dia nggak mau pangkas karena dia masih pengen ini caper sama cewek-cewek. Iya. Terus kalau mau komentar bro lu ada rambut gak ada rambut tetap susah bro pada gitu anjing. Iya. Serem anjir ngeliatnya cewek mana, cewek model mana yang mau lihat matanya ke kiri satu ya kan. Rambutnya merah giginya ompong ya kan. Iya gila itu, tapi itu udah jiwanya emang udah jadi petarung aja udah hidupnya. Bener, justru itu. Pirate tuh pas banget anjing, beneran kayak pirate anjir. Iya gitu ya. Jadi memang itu apa namanya, even Ronaldo, walaupun Ronaldo akhirnya menyangkal dengan tegas ya tuduhan yang dilontarkan kepada saya. Jadi memang kehidupan atlet di luar ini sama yang bersinggungan dengan prestasinya itu udah tidak ada, itu udah kayak jalan yang berbeda tuh ya. Ini gue pernah nonton, gue nggak gitu ngikutin basket ya, tapi salah satu promo basket yang gue pernah nonton bagus banget tuh, dia ngomong gini, seorang atlet bukan seharusnya jadi role model katanya gitu. Kayak yang harusnya jadi role model ya orang tua kalian masing-masing. Jangan atlet. Ada tuh di Nike kalau nggak salah, salah satu pebasket terkenal deh, gue nggak tahu siapa ya promonya. Dia bilang gitu kayak yang jadi role model tuh orang tua bukan kita katanya. Jangan kita atlet ya. Iya, kita cuman pengen main basket katanya gitu. Kalau lu mau nonton yang seru ya nonton di kita gitu. Jangan kehidupan kita lu contoh 100% gitu kan. Magic Johnson kan HIV. Magic Johnson, gila HIV loh, dan masih hidup, maksudnya kan sampai sekarang kan masih hidup kan beliau kan. Terus pengobatan terus gitu? Iya, kalau nggak salah tuh, kalau HIV masih bisa tuh ditanganin tuh dok. HIV bisa, iya, maksudnya dia kayaknya belum sampai AIDS itu Magic Johnson itu. Beda kan HIV tuh gejala awalnya, gejala awalnya HIV dulu baru AIDS. Ini kayaknya kita sotoy banget. Kayaknya yang lebih mengerti aja deh. Nah, tapi intinya aja teman-teman ya, intinya aja ya. Intinya itu adalah bahkan even Magic Johnson aja kalau kita lihat di enggak dia nggak punya AIDS. Magic Johnson tuh HIV positif. Benar berarti gue benar. Astagfirullah. Aman aja. Ya, jadi HIV tuh masih bisa disembuhin loh katanya. AIDS-nya yang nggak bisa. AIDS sudah sampai meninggal udah pasti. HIV itu adalah sebelum AIDS. Nah itu gue tahu, kalau ini gue tahu nih. Jadi si Magic Johnson itu kalau gue lihat dari dokumenter dan seri-seri yang menggambarkan Magic Johnson itu tuh parah. Kayak ganti cewek setiap malam. Dia satu malam tuh bisa 6 cewek, bisa 7 cewek. Seorang Magic Johnson, Sarno jangan ditiru. Nggak, tapi intinya Magic hidupnya gitu. Bahkan Michael Jordan aja waktu dia pertama kali gabung Chicago Bulls, itu pemain Chicago Bulls semua narkoba. Di kamar hotel mereka sebelum bertanding, Michael Jordan tuh disuruh masuk. Udah masuk aja, narkobaan aja, sabu apa, terus cobain aja gitu. Michael Jordan, enggak, gua nggak mau. Cuma dia yang nggak mau. Dan Michael Jordan masalah di gambling kan? Iya, dia masalah di judi. Kan? Bahkan yang konspirasi bapaknya meninggal gara-gara dikejar bandar judi, utangnya Michael Jordan kan dulu kayak gitu tuh isunya. Semuanya tetap namanya Michael Jordan tetap harum, ya kan? Magic Johnson tidak ada pengaruh apa-apa. Karena
jadiin role model atlet, ya tiru etos kerjanya aja. Iya, mau nggak mau ya disiplin mereka ketika jadi atlet. Disiplinnya Ronaldo, masalah ada tuduhan soal pemerkosaan atau apa, udah hilang itu. Makanya begitu Conor ini masalah, kayaknya tetap bersinar sih Kayaknya cuma yang fighter lain yang benci sama Conor, momentumnya aja untuk riding the wave aja. Iya, benar. Cuma McGregor mah tetap wangi namanya gitu. Jadi nggak ada masalah ya soal McGregor ya teman-teman ya. Yang kalau Habib, nah itu jadi masalah tuh kalau Habib tuh, soalnya dia represent Muslim. Ya, dia udah agak sulit tuh. Dirinya sendiri doang. Kalau McGregor kan mabok nge-tweet. Kalau dia mau bikin blunder, orang kayak ya udah ini McGregor aja, McGregor being McGregor aja gitu ya. Jadi soal McGregor kita clear, tidak akan buat fansnya McGregor ya udah cintai prestasi aja seperti kita mencintai prestasi John Jones. Iya benar. Udah personalitinya di luar, mau dia mukul istrinya mau apa ya, narkoba udah terserah dia lah, mau ngobat apa ya. Tapi kita di episode ini adalah kita akan bahas Fight Night karena ini weekend ini Fight Night ini card sebenarnya menurut gua layak untuk menjadi pay per view. Tinggal nambahin title shot satu orang aja udah jadi pay per view nih. Gue lebih menarik ini ketika nonton daripada nonton Duplessis Strickland, daripada nonton Zhang Weili gitu. Lebih menarik ini kan? Jauh ya. Cuma nih kita kalau yang ini prelimnya siapa aja nih? Gue lihat nih. Prelimnya gue nggak tahu nih siapa aja yang terkenal nih. Ini sih kenapa dia menarik, penyebab utamanya sih cuman gara-gara ini tuh Riyadh. Riyadh ya kan. Oh iya, dimana harus dikasih. Dana White nih lagi PDKT lah sama Riyadh ya kan. Soalnya Riyadh tuh kemarin gue ngobrol juga tuh soal, gue lupa di podcast bola apa sama Atta Halilintar kan gue ada episode. Arab nih uangnya unlimited bang. Itu dia. Ya, uang itu dia udah nggak mikir uang lagi, masalah uang udah hubungannya APBN gitu-gitu. Iya betul. Jadi semua olahraga ini tuh Arab ini lagi megang kendali banget buat sekarang gitu. Untuk sepak bola juga. Petinju undefeated versus undefeated bisa terwujud ya karena Riyadh kan. Betul. Karena duitnya. Manchester City bisa juara-juara terus karena Arab kan. Mau gimana lagi? Ya kan, jadi memang Danawa juga termasuk orang yang dalam tanda kutip harus untuk baik-baikin Arab lah, intinya kayak gitu. Betul, makanya Riyadh ini karena Arab aja ya kayaknya kartnya sebagus ini ya. Karena pertandingan pertama aja harusnya tadi ada Ikram Aliskerov, cuma di cancel kan. Gila, kita bayangin kita nonton Ikram Aliskerov gitu. Iya, baru kemarin lawan ini. Iya, lawan siapa kemarin tuh? Whittaker, iya. Nah, bayangin kita bisa lihat Ikram Aliskerov tapi ke cancel. Sekarang diganti sama Muhammad Naimov dan juga Kaan Ofli. Gua nggak tahu ini tapi siapa. Enggak ada yang ngikutin ya, kayak Feder lagi. Kayaknya nggak ada peringkat ya. Ini kayaknya memang yang satu nih orang Arab kayaknya ya. Paling kalau di prelim yang gue kenal ya Samil Gaziev aja. Oh iya, Samil Gaziev aja. Dia pernah undefeated heavyweight. Iya. Terus lawan ini Jairzinho Rozenstruik. Iya, terus kalah. TKO pertama dalam UFC, TKO apa coba bang? TKO habis napas anjing. Gak mau lanjut. Ya itu ya. TKO habis napas anjing. Cuma itu ya di prelims ya. Tapi kalau di atas, nah ini yang seru nih setelah pertandingan Muhammad Naimov ini nih. Ada Said Nurmagomedov dan juga Vinicius Oliveira. Gimana Dok? Ini Dok. Di bawahnya bukannya ada ini bang, si Fares Ziam versus Mike Davis. Nah ini gue di Google gue kagak ada nih. Emang ada ya? Iya. Di kartu ya? Soalnya kalau Mike Davis gue ada ini sendiri. Ini Fares Ziam melawan Mike Davis. Iya, si kenapa? Davis nih, jadi kemarin kita baru nonton One Championship. Lu nonton gak bang? Yang mana tuh ya? Superbone versus Tawan Chai 2. Oh enggak nonton gue. Nah, terus? Gue kan nonton One Championship Yeah. bareng si Mitra. Si Mitra kan ngikutin banget Muay Thai. Terus dia cerita lah, dia kan sempat juga kan latihan di Superbone kan, makanya waktu kemarin nonton bareng soalnya dia megang Superbone banget. Kenal gitu. soalnya. Nah, terus dia cerita lah tentang camp-camp di Thailand dan sebagainya. Terus gue bilang, gue dulu kirain di Thailand tuh paling bagus Tiger Muay Thai gitu. Soalnya kan jebolannya Shevchenko, Volkanovski, itu mah fighter cabutan istilahnya. Iya, Piotr terus dia bilang, enggak, mereka latihan di situ, bukan lahir dari situ. Tapi ada Tiger Muay Thai program mencetak atlet gitu. Jadi ada seleksinya, terus 2 bulan apa 3 bulan ya di karantina di situ, terus tanding kayak inilah kayak AFI lagi, ntar seleksi dipulangin gitu. Yeah. Terus gue bilang gue pernah nonton ada kontennya itu. Iya, tentang ininya. Dan waktu itu si Mike Davis. Dan waktu gue nonton itu kan dari masuk seleksi fisik, terus seleksi grappling, seleksi striking, terus tiba-tiba di weekend diaduin di pertandingan lokalan Muay Thai gitu. Gue ngeliat kayak Mike Davis nih
jago parah gitu. Dan ternyata dia juara kan, juara di Tiger Muay Thai, akhirnya jadi atlet Tiger Muay Thai. Akhirnya dilirik UFC, tanding di Dana White Contender Series, kalah. Iya. Emang sejago itu anjing UFC berarti. Iya. Gue ngeliat aja kayak anjing nih semua orang Thailand dibantai-bantai sama dia. Tapi standarnya ya standar Tiger Muay Thai bukan standar UFC ya. Kalau Shevchenko gitu-gitu itu jatuhnya naturalisasi dah. Jadi lu di endorse, lu diundang ke Tiger Muay Thai karena waktu itu dia lagi baru buka camp. Terus habis itu lu dibayar berarti Bang. Iya, boleh dong gue tempel apa tuh patch di ini atau enggak lu represent Tiger Muay Thai buat memperkenalkan gue ke UFC kayak gitu. Jadi cabutan, fighter cabutan. Kayak benernya mah itu jatuhnya brand ambassador bener. Terus si Mike Davis ini kan kalah di Contender Series. Iya. Lawan Sodiq Yusuf kalau nggak salah. Enggak, lightweight lawan siapa ya? Nah, terus dia kalah dari ini, akhirnya dia ke Bellator. Menang Bellator atau promotor di bawah lah. Dia menang 2 kali. Ditelepon lagi sama UFC. Balik. Tapi lawan Gilbert Burns anjing, karena Gilbert Burns lawannya cabut. Ya langsung kalah anjing, dikunci ronde 2 anjing. Ya langsung kelar lah. Orang Contender Series aja dia lewat, apalagi ketemu Gilbert Burns. Sempat masuk top 3 kan. Sebagai hadiah ya dia jadi dapat kontrak permanen. Benar, lebih panjang. Buat jadi samsak juga tetap. Iya tetap. Tapi dia lawannya anak muda nih, Fares Ziam. Kayaknya nih prospeknya UFC nih. Bisa nggak dia? Ada hubungan sama Faris Zahabi nggak sih yang punya Tristan? Firas Zahabi ya, iya kayaknya ya. Soalnya mukanya sama-sama begitu kan? Iya, adiknya kayaknya ya. Si Fares Ziam ya. Iya, tapi nih Fares Ziam muda banget sih, umurnya 27 dia. Gitu. Oh enggak deng, dia bahkan bukan di Firas Zahabi, dia di orang Perancis dia. Oh iya. Oh berarti Mike Davis ini 2 kali kalah nih termasuk Contender Series ya? Sama Gilbert Burns. Iya tapi Fares Ziam sebenarnya jago, cuma ketemu yang apa lebih jago. Dia stand up fight apa strikingnya jalan, grappling juga jalan. Oke, berarti menarik untuk kita pantau tuh ya. Ya tapi itu lu megang siapa berarti Dok? Mike Davis lah, karena gue ngikutin dari perpeloncoan di Tiger Muay Thai. Iya, kalau lu siapa Bang? Ya masih sama lah gue. Mike Davis masih aja ya. Namanya juga masih belum terkenal nih. Iya, sulit juga ya. Iya. Nah kalau Said Nurmagomedov nih sama Vinicius Oliveira nih, lu pegang siapa Dok? Udah jelas lah Nurmagomedov Bang. Iya, nah Said ini apanya Habib nih? Siapanya ya? Said Nurmagomedov nih. Ntar dulu kita tiba-tiba ada Said Nurmagomedov. Soalnya kalau agak jahat juga sih ESPN MMA yang bikin itu loh ya, foto Habib, Umar sama Usman duduk yang rekornya digabung 100 berapa 0 gitu. Iya. Anjir, Abu Bakar gak dimasukin sama si Said, gak dimasukin gara-gara pernah kalah anjir. Iya, tapi Said Nurmagomedov ini keluarganya keluarga. Tetap keluarga ya, karena marga ini ya. Marga enggak Bang, dia Nurmagomedov tapi enggak yang satu darah sama Habib. Iya. Berarti Nurmagomedov tuh bisa dipakai siapa aja sebenarnya. Kan Nurmagomedov tuh kayak Muhammad aja Bang. Nah, ini gua ada teori tuh ya, menurut gua marga Nurmagomedov itu adalah the new Gracie di MMA. Di MMA. Iya. Tapi emang Gracie banyak Bang? Banyak banget Gracie dulu. Bukan gitu. Satu garis darah aja gitu? Kagak, dia mencar gitu kayak banyak. Keron juga entahlah dari mana-mananya Gracie itu. Oh gitu. Iya, jadi uniknya itu pasti klan Nurmagomedov ini tuh kedepannya akan jadi beban menurut gue. Iya, beban orang ya. Buat fighter yang baru-barunya ini karena ekspektasinya high. Iya. Khususnya ini kayak si Said ini kan kayak tiba-tiba dia udah ada di sini gitu. Enggak sih, dia udah lumayan banyak ya. Dia udah 18 kali bertanding menang. Untuk ini ya. Tapi 3 kali kalah ya. Iya, tapi maksudnya dia udah layak sih masuk ke main eventer ya. Iya, walaupun masih fight night jatuhnya. Iya. Cuma beban sih dia. Ternyata dia bukan keluarga Habib kan. Iya. Dia juga mungkin gak ikut campnya Habib kan. Berarti kan itu yang kata si Paul Hughes waktu build up melawan si Usman. Dia bilang nggak ada yang memperhitungkan si Paul gitu kan, apalagi dia ini banget di skyrocket banget sama PFL karena dari Irlandia bisa nih dibikin Dagestan versus Irlandia, jadi baru debut bulan Juni 4 bulan langsung diaduin sama mantan juaranya Eji Maiki. Untungnya menang, jadi baru 2 kali tanding langsung title shot lawan Nurmagomedov gitu. Tapi emang jago parah si Paul Hughes ini. Emang jago parah ya. Iya. Tapi kalau yang pertandingan ini megang siapa lu Dok? Said tadi ya? Nurmagomedov. Ini siapa sih Vinicius Oliveira? Enggak, iya. Ngeri juga tapi recordnya. Recordnya ya 21 kali menang 3 kali kalah, anjing. Masih belum ini sih ya.
Iya nggak ada peringkat juga ini. Iya. Nggak ada peringkat ini di bantam nih, tapi rekornya gila loh, 21 kali menang. Ya harus ada inilah represent di Saudi Arabia di main event. Iya. Tapi emang kalau yang namanya fight night ini nih cuman yang bisa kita tonton ya cuman tiga teratas lah. Iya biasanya gitu doang. Biasanya Ranking gitu. 3 teratas. Iya ranking 3 teratas bener. Ini kayak heavyweightnya udah seru nih ya. Ada Sergey Pavlovich mulai. tuh kan, sama Rozenstruik yang terakhir kalah kan? Menang Iya. Bang lawan si ini. Lawan siapa? Bam Tuivasa tuh. Oh Iya. yang ini yang gendut ya? Iya. Iya. Yang Iya, sampai iya. gak tega nontonnya, anjing disiksa nih orang. Iya bener yang lari si sempat lari-larian tuh kan? Iya. Iya bener. Rozenstruik kan yang bibirnya itu kan? Yang dia yang nyobekin bibirnya Overeem. Overeem ya? Iya ini berarti si lawannya Sergey Pavlovich. Tapi gue Sergey sih ini Bang, kayaknya bakal jadi Francis Ngannou Iya, benar. kedua anjir. Oh, lupa. Si Jairzinho kan pernah lawan Ngannou, mati Bang itu. Kacau. Oke, nah lu ini si Sergey Pavlovich ini kayak duplikatnya Ngannou Iya. nih ya. Oke, dulu megang dia tuh Pavlovich tuh ya. Dan Pavlovich kan sebenarnya tak terkalahkan sampai akhirnya ketemu Tom Aspinall aja. Benar, Tom iya. Aspinall kan emang sejago itu juga. Jadi lu Pavlovich nih ya, pegang Iya, Pavlovich nih. Pavlovich. Lu siapa? Bang? Sama Pavlovich juga. Dia juru kunci lah di inilah ya, di heavyweight ya. Kayaknya emang semua tiga pertandingan ini nih dari middleweight 2 sama heavyweight nih di Iya. Fight Night kayaknya nih title contender semua ya. Kalau menang Calon-calon dapat, lah. Iya, Either dia masuk top 3, top Iya. 1, top 3 atau enggak title contender semua ini. Iya, even Rozenstruik ya. Iya, benar. Iya, jadi siapapun yang menang bisa ada berpotensi lawan Aspinall lagi dong. Iya, bisa Atau ya ketemu paling John enggak. Jones. Iya, paling enggak dia udah di antrian terdekat lah. Oke. Antrian terdekat tuh siapa aja sih heavyweight nih kan Aspinall. Volkov. Volkov ya, Rusia semua nih. Volkov. Si itu kemarin siapa yang kalah Cyril Gane. Ya baru itu Menang kan antriannya Cyril aja. Gane? Ya, Dimenangin kan? Iya, menang tipis, menang jelek lah ya ya. itu yang dia nggak maksudnya si Cyril Gane peringkat 3 kan tuh, peringkat 3 Si Volkov dia yang dikalahin. Volkov yang Volkov kan yang kondro kemarin ya, jadi kondro jadi kayak Paddy Pimblett. Ya. Jadi siapapun yang menang ini berpotensi untuk mungkin ketemu Aspinall lagi atau John Jones langsung ya. Iya. Iya. Oke, berarti lu siapa Bang? Sergey Pavlovich atau Rozenstruik? Masih Pavlovich. Pavlovich ya. Apalagi lu kan seneng nih yang Rusia, iya, style kayak Rusia ini lu pasti seneng nih. Powernya juga Pavlovich kan gokil itu. Gokil itu Bang. Ini mah bisa ronde enggak sampai ronde 1 sih. Ronde 2 TKO sih bisa nih. Iya, ini tabrak-tabrakan nih. Iya, Rozenstruik kan juga beringas. Sangar ini. Ini Heavyweight selalu menarik lah kalau seandainya emang yang seru tuh menarik banget sih Iya. heavyweight ya. Ini beladi-beladi juga nih pertarungannya nih pasti rusuh. berdua nih Yang musuh tiap nih. satu pukulannya merubah semuanya anjing. Iya benar. Jadi itu Sergey Pavlovich ya daripada Rozenstruik. Nah kalau Saraputin Magomedov kayak kita semua daripada MVP Saraputin ya. Oh, gue kayak masih ini deh. Masih Ini percaya MVP. Awalnya Sama, gue juga MVP dah gue kayaknya. gue MVP. Jadi gue lihat di ada breakdownnya gitu. Kalau si Saraputin nih karena terlalu jago kaki kali ya, terlalu lama di kickboxing, nggak begitu pede sama Benar. tangan. Pukulannya kurang Kalau bagus. dipepet pakai di pertandingan sebelumnya tuh kalau dipepet pukulan tuh dia kebingungan buat guardnya gitu. Oke. Nah si MVP kan crafty banget tangannya. Iya. Dan itu itu step-stepnya keluar masuk. apa gayanya yang kalau tangannya Iya turun. gitu. Cuman gue baru lihat kan seinget gue bukannya MVP kemarin baru lawan Ian Gary ya buat welterweight. Kalah kan? Iya, maksudnya di welterweight gitu. Nah ini kan middleweight. Terus gue lihat oh iya bener ini tandingnya di middle. Si MVP naik kelas berat. Nah itu yang bikin gue kayak awalnya gue megang MVP, cuma setelah tahu ini bukan kelas dia, ya 50-50 lah. Iya. Kenapa dia naik ya Dok? Ini Dok. MVP. Ya karena mencoba peruntungan. fun match up. Oke, jadi mencoba peruntungan ya. Iya, kalau menang ya Alhamdulillah. dapat posisi di Iya. middleweight, kalau enggak pun ya emang bukan kelas gua gitu. Oh, ingin Dan orang juga pasti nonton pertandingan striking kayak begini. Iyalah, menghibur lah ini MVP Iya. Saraputin mah ini bisa keluar pukulan-pukulan tidak terduga. Dua-duanya nih. Saraputin spinning double itu. Iya, bisa begitu. Iya. Apalagi ini lawan MVP mah ada pukulan, apalagi MVP kan tangannya suka ke bawah gitu Iya, kan. Ini selalu mah ke bawah nih. banyak pukulan tidak terduga ini. Iya. Seru ini menghibur nih. Jadi ya kalau lu megangnya apa berarti, Dok? Gue masih MVP sih. MVP lu? Iya. Menangnya apa?
poin lah, kayaknya gue nggak ngeliat. Oh sampai decision. Iya sampai decision, kayak Kevin Holland itu aja. Bingung masuknya, berantakan. Oke. Kalau lu apa bang? Siapa bang? Sama MVP. Kenapa? Gue sih nggak tahu, gue suka banget MVP ya. Dia tuh kayak Israel Adesanya tapi mungkin dia mulai karirnya di Bellator gitu-gitu ya. Jadi kayak dia tuh cukup fenomenal buat ukuran seorang fighter sampai sekarang tuh salah satu yang sayang aja dia mulai karirnya tuh telat di UFC gitu. Coba dia main langsung di UFC tuh dia bisa lebih dapat highlights lah. Sayang banget. Tapi kayak kalau secara skill tuh gue ngerasa dia salah satu petarung dengan skill terbaik sih buat stand up ya. Karena dia tuh kayak punya ciri khas juga. Fighter kan sedikit yang punya ciri khas gitu ya. Kayak dia ngingetin kayak ini bang, Nick Diaz ya? Siapa? Ini Anderson Silva. Aku Nick Diaz sih, Anderson Silva. Tipe-tipe, dan dia tuh lebih bagus di counter, kayak kalau lu suka nonton kayak karate yang cari poin. Iya. Yang satu terus udah gitu. Dia tuh rajanya timing itu tuh. Kecepatan dan timing tuh dia punya itu. Dia yang pas dia ngalahin si Cyborg Santos kalau nggak salah tuh. Yang dini sampai dia tengkoraknya masuk. Kaget banget gerakannya ya, tiba-tiba dek gitu, tiba-tiba dia refleks jumping knee, tengkoraknya pecah kan si itu. Si Cyborg Santos. Sampai duit kemenangannya didonasiin kan, saking teganya. Udah jatuh dilempar bola Pokemon aja. Ya gitu, kayak maksud gue dia juga mirip banget kayak Adesanya dengan dia punya style yang ini apa sih, cukup wibu-wibu gitu-gitu kan. Ada unsur anime di dalamnya. Jadi itu dia kayak percaya dirinya tuh salah satu karakter anime, gue rasa tuh gitu tuh. Datang pakai baju Akatsuki gitu-gitu kan. Kayak sama kayak si ini Adesanya lah. Dia mirip-mirip, gue rasa ya. Gue sih ya ini match paling seru sih harusnya nih. Iya, seru yang mampus nih. Dari semua kart ini ya. Stand up ketemu stand up nih soalnya, dan iya, soalnya MVP, apalagi kita tahu MVP gaya bermainnya unik gitu-gitu. Terus habis itu Saraputin terakhir impresif, TKO-nya kan. Iya, jadi emang spinning back fist. Pertandingan ini bakal seru banget sih. Harusnya. Banyakan di atas nih, udah pasti dua-duanya main di atas nih. Udah nggak ada. Mungkin nggak ada takedown kali sepanjang pertandingan ini. Paling attempt doang ya, tapi nggak ada yang jadi kayaknya gue rasa. Iya, set menghindar. Akhirnya stand up fight terus sampai kelar gitu ya. Jadi ini tontonan buat orang Arab, Riyadh lah dari Dana White nih. Ya, jadi gue kayaknya kalau nobar kayaknya gue datangnya dari situ tuh. Iya, harusnya itu doang. Gue cuma mau nonton Saraputin Magomedov gitu. Karena kalau main Sergei lah pemanasan, Sergei. Iya, Sergei Pavlovich sama Rozenstruik lah, oke lah gitu. Tapi memang soalnya kalau gue entah kenapa pertandingan Adesanya Imavov nih gue nggak terlalu, ya kita tetap tertarik kan. Maksudnya siapa sih yang nggak mau nonton Adesanya gitu? Israel Adesanya tuh tetap menarik untuk ditonton. Tapi ini pertandingan ini tuh kayak nggak ada yang dipertaruhkan gitu loh. Kayak Imavovnya mungkin bagus buat Imavov, tapi nggak bagus buat Adesanya. Gue gue ngeliat ini main eventnya Adesanya versus Imavov, gue lebih ke ininya anjir. Bukan pengen nonton mereka berantemnya kayak gimana, tapi gue pengen nonton nasib Israel kayak gimana ke depannya. Iya, kalau misalkan dia kalah lagi, misalkan di sini dia kalah ya, tiba-tiba dia kalah. Habil mikrofon pensiun gue. Mending gitu aja lah, apa enggak sih? Kasihan tahu Adesanya, kasihan gue aja. Setelah ngelihat dia ketemu sama Robert Whittaker, baik-baikan, makin redup pak ini mah apinya. Sama Cama kan udah baik sama Cama. Udah berdamai juga kan. Dia kan udah makin gak ada semangat. Iya, semangat berantemnya udah gak ada bang. Dicari gitu. Gue ngeliatnya kayak iya sih. Dibilang ini kan kontender Adesanya nih. Tapi tetap gue yakin pasti main-main poin-poin kayak Adesanya champion. Iya, maksudnya nggak yang pengen. Ya mungkin nggak yang beringas pengen kawin orang. Iya, kita nggak tahu ya nanti kayak gimana dia ketika di sini ya. Cuma memang pertandingan ini gue tidak terlalu tertarik nonton karena nggak ada ya gitu, nggak ada yang dipertaruhkan juga. Kayak buat Imavov ya mungkin namanya wah anjing ngalahin Israel Adesanya udah. Kayak inilah kayak nonton Adesanya versus Sean Strickland tuh, yang kita bingung kayak kok ini orang kayak nggak niat gitu, kayak nggak mau lawan Duplessis juga kan gitu. Iya, yang kabur-kaburan kan, yang kita bilang apa cupu apa kita waktu itu episodenya bahas. Karena sampah nih Adesanya gitu kan. Dia ngukur-ngukur gendong tapi enggak nembak ininya anjir. Iya, enggak keluar-keluar, malah kabur yang kita bahas tuh satu episode cuma tai-taiin Israel Adesanya kan. Jadi makanya memang gua enggak tahu kalau lu Bang, apa lu masih mau akan enjoy dengan pertandingan Adesanya sama Imavov ini? Adesanya tuh gimana ya? Kalau gua ngelihat dia secara pribadi tuh selalu menarik juga tuh, kayak maksudnya dia tuh punya style bertarung tuh ya kayak
mirip Anderson Silva juga kan, makanya dia pernah lawan Anderson Silva tuh kan kayak Styles ketemu Styles gitu kan. Dia tipe fighter yang cukup flamboyan tuh kayak dan dia counter boxer, jadi kayak counter fighter. Kalau seandainya ketemu tipe-tipe kayak Yoel Romero yang counter ketemu counter bakal bosan mampus nontonnya itu. Iya, karena nunggu-tungguan. Iya, saling tunggu nih dua-duanya kayak mau ngapain nih dua-duanya. Dia ketemu misalkan dia seberat sama Sean O'Malley juga kita bosen tuh tunggu-tungguan Sean O'Malley sama Desanya nih sama. Dan pernah terjadi bang lawan Yoel Romero 5 ronde sampai Joe Rogan bingung mau ngomong komentar apa. Iya. Justru bagusnya pas mereka udah 10 detik terakhir tiba-tiba mereka baku hantam tuh kan kayak gitu. Jadi kayak tapi gue seneng sih nggak tahu lihat Adesanya ya, makanya nih sebenarnya fight yang cukup bagus lah buat Adesanya karena dia kan baru kalah 2 kali kan berturut-turut kan yang seharusnya tuh kayak dia nggak cocok lah kalah gitu kayak si Adesanya kan karakternya sama kan. Strickland dan sama ini juga di DP kan. Setelah 6 tahun ini pertama kalinya lagi Adesanya bertanding bukan untuk title fight. Iya. Makanya ini butuh kayak pemanasan lah buat dia. Kalau menurut gue justru tugasnya dia bukan sekedar menang di sini tapi menang highlight sih. Statement. Iya kayak. Nah di situ bisa dilihat tuh kalau seandainya dia pun menang biasa aja pun gue rasa tuh kayaknya nggak hype gitu. Iya. Dia butuh sesuatu yang lebih. Justru nih nggak tahu nih mungkin UFC cukup ngasih match yang cocok lah buat dia. Di level ini dia harus kasih tunjuk dia bisa menang yang bagus banget supaya dia masih layak nih di posisi buat nggak dilupain contender, orang. Dan ini kayaknya kembali lagi soal api semangatnya Adesanya nih, jarak dia dari DDP ngambil ini cukup dekat loh Dok. Berarti kan dia udah memikirkan buat kayaknya gue butuh statement untuk biar nggak hilang nih di mata pecinta UFC gitu. Karena interview apalagi interview yang terakhir yang dia udah mulai bahas-bahas katanya dia bilang God forbid amit-amit gue kalah setelah ini kalah sampai 10 kali. Tapi kalaupun gue sampai kalah 10 kali gue rasa nggak akan ngerusak legacy gue. Katanya dia gitu kan. Terus kayak anjing ini orang berarti udah gak nyari legacy lagi, udah manis. Tapi emang udah manis legasinya. Iya, udah title defense terbanyak kedua setelah Anderson Silva, udah apa lagi dicari? Iya itu makanya mungkin dari dia ngalahin sih itu sih. Iya, Alex Pereira. Itu memang udah terepik momen di UFC. Gue begitu selesai nonton itu gue agak malas nonton UFC selanjutnya. Kenapa bang? Habis adrenalin. Iya, karena gue ngerasa UFC segitu-segitu aja, belum ada sesuatu yang kayak yang baru apa nih ya? Maksudnya gue kan long run ya nonton UFC kayak udah 20 tahunan gitu kan kayak. Kok semua kan berulang-ulang aja gitu, belum ada sesuatu. Iya, at least sesuatu yang baru gitu. Gue sering datang lihat misalnya kayak yang dijanjikan kayak datang dari langit gitu kayak Ronda Rousey misalnya gitu. Dulu tuh Joe Rogan sampai nangis ngomongin Ronda Rousey. Kayak wah lu kayak ini banget nih kayak penyelamat kan. Terus Conor McGregor 13 detik gitu-gitu kayak udah pernah, udah semua gitu. Dulu gue pertama nonton tuh gue ngerasa ada nggak ya manusia paling kuat di muka bumi gitu. Maksud gue pertanyaan dasarnya di situ yang membuat gue nonton MMA gitu kan. Terus gue lihat Fedor nih kayaknya dari Rusia nih kayaknya bukan orang nih kayak gitu, ada mistik-mistiknya gitu. Kayak dibanting ada mistiknya. Cuman pada akhirnya seiring perjalanan waktu tuh kayak nggak ada yang baru lagi gitu di MMA, kayak belum ketemu sesuatu yang baru. Nah itu puncaknya di itu. Terakhir Adesanya ini dan soalnya beefnya pun udah berbelas-belas tahun. Itu ceritanya juga panjang gitu kan, dan endingnya tuh dia kayak lempar panah 3 kali jedar gitu kayak wah itu terus dipatahin busurnya. Dia hitungan ini kan pertemuan mereka kan soalnya tuh kan manahnya kan. Itu kalau anime atau film ya udah tuh tamat tuh kayak Slam Dunk tamatnya di situ. Iya, dia kalah 3 kali tapi cukup sekali menang. Kan dia bilang bener, iya. Imbang buat keduanya kan, kayak buat Poatan juga kalah terhormat, si Adesanya menang terhormat banget gitu. Iya bener. Kayaknya itu puncak. Tapi itu memang puncak tuh. Ini sih terepik untuk kita. Apalagi kan gue pintu masuk gue kan Adesanya bang ya. Oke. Memang kemenangan itu sehingga dia manah itu emang kemenangan yang memuaskan kita semua sih. As a penonton MMA tuh kayak bayangin itu tuh kita posisinya gue tuh takut di situ kalah loh karena kan dia di cage. Dia kan udah mundur. Dia kan udah mundur dan mati gue kalah lagi nih si anjing gitu kan. Benar. Adesanya kalah tapi begitu dia sekali itu terus tidur. Benar. Sekali masuk pukulan itu dia tidur bawah tuh Poatan terus habis itu dibuak gitu sekali sama Adesanya. Itu tuh momen yang menang anjing. Iya. Itu tuh teriak bang semua penonton. Itu kalau dibandingin sama
tinju tuh itu adegannya sama kayak George Foreman Muhammad Ali. Iya, yang dia main itu kan apa sih di pinggir ring itu sepanjang orang tuh nggak ada yang nyangka bakal Muhammad Ali ada yang menang. Dia pasti menang tuh nggak mungkin lah istilahnya gitu. Tapi ternyata Muhammad Ali menciptakan ceritanya sendiri gitu lah. Oke. Biar ada pembahasan gitu bang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ceritanya sendiri tuh maksudnya kayak cerita di mana seharusnya kan Muhammad Ali tuh kan kalah lah. Kayak harusnya tuh kalah kayak nggak mungkin menang. Story lah. Dan si George Foreman tuh kayaknya udah sering lawan sparringnya tuh yang counter boxer kayak Muhammad Ali udah rapi banget lah. Ternyata Muhammad Ali menggunakan teknik namanya rope and dope. Jadi selama 8 ronde tuh Muhammad Ali sandaran di tali, di mana tuh seharusnya kalau ditinju lu nggak boleh di tali atau ke pojok lah istilahnya. Ke corner tuh coach tuh pasti marah tuh ya. Wah, nggak boleh ngajak itu penyakit gitu. Dasar tuh lu harus berantem di tengah. Ya siapa yang bisa nguasain gitu. Center dia yang menang kan. Iya dan khususnya si George Foreman tuh heavy puncher lah. Lu nggak boleh jadi samsak. Tapi malah Muhammad Ali nggunain talinya tuh buat dia mundur sambil dia trash talk kayak segini doang nih pukulan lu, segini doang kayak gitu. Tiba-tiba George Foreman kehabisan tenaga di ronde 8 ya itu pukulan kayak tadi kayak si Adesanya gitu. Masuk overhand dang jatuh. Terus dia hammer. Iya dia hammer diinjek. Di situ lo teriak penonton tuh ya. Iya itu kan kayak storytellingnya bagus banget tuh. Jadi kayak bahkan di balik matchnya tuh udah ada cerita-cerita yang bagus gitu lah, ngebuat sebuah package yang more bagus. More than fight lah ya. Yoi. Itu dia kayak sinema bro. Iya. Dan itu terakhir ditutup Adesanya ini. Iya dan dia juga manahnya itu anjir keren banget. Dan itu gokil banget sih. Maksudnya si Adesanya semanifesting itu sampai jadi kan kalau pertandingan tuh bang, itu tuh wasit tuh pasti nyamperin kan, yang ngasih instruksi ntar kamu gini ya, ini ada ini nggak, yang perlu diperhatiin nggak, apa ada luka di sini. Ngingetin terakhir. Si Adesanya sampai ngomong ke si Herbdin, ntar gue menang dan Pereira bakal KO. Please kasih gue kesempatan buat pukul dia sekali aja di bawah gitu. Jangan langsung dilerai. Udah semanifesting itu anjing. Dan akhirnya beneran pukul baru dilerai. Gila gokil ya. Tapi memang jadi pertandingan ini kita nggak tahu Adesanya bakal bermain seperti apa poin doang atau justru main langsung beringas di awal langsung ngejar KO di awal, kita nggak tahu gimana. Kita nonton weekend ini teman-teman pertandingan Fight Night Riyadh Season ini mainnya seperti Max Holloway sama Topuria, jadi jamnya dini hari buat kalian yang begadang, dan ini malam minggu paginya gitu. Jadi masih ketemu minggu lah. Kayaknya persis kayak Holloway lah. Jadi kalian masih bisa tidur sebelum hari Senin gitu. Kalau kalian mau nonton, sebenarnya Start Time Room tuh ngadain nobar. Cuma kalau gua sih kayaknya mager. Gua nonton di rumah aja kayaknya. Mola enggak ada mola. Nayangin doang ya. Nayangin tapi nggak ada event apa-apa. Nggak ada, masa nggak ada. Jadi ya silakan kalau mau seputaran Jabodetabek, kalau mau datang ke Start Tap Room katanya ada nobar. Cuma kalau kita bertiga nggak ya, sama kita di rumah aja selimutan. Lagi sering hujan pagi-pagi mungkin karena Imlek. Katanya kalau Imlek kan rezeki. Imlek kan hujan, berkahnya di hujan. Jadi ya mungkin Imlek, mungkin weekend udah nggak hujan bang. Iya juga ya. Iya, tapi malas juga sih. Tetap mager sih ya. Apalagi nggak ada molanya. Iya bener. Kita datang kosong ya, langsung datang aja. Jadi buat kalian jangan lupa nonton Fight Night ini ya. Nanti di episode selanjutnya baru kita bahas Du Plessis dan Strickland. Kayaknya lebih seru bahas ini tadi sih. Daripada ini. Du Plessis Strickland udah apalagi? Iya udah. Masa Zhang Weili kita kulik Zhang Weili apa ke dalam-dalam sampai keluarga keseharian Zhang Weili. Tapi gitu ya. Pokoknya thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di Jumat depan. Ini nggak ada tayang Senin ya. Kita tetap Jumat reviewnya Jumat aja. Tetap reviewnya Fight Night kan. Biasanya kan tadi kan dibilang kalau ada pertandingan kita langsung Seninnya. Cuma ini nggak ada, kita kayaknya tetap Jumat aja ya. Bahas Adesanya dan juga ini. Kecuali kalau ada pertandingan yang memang gokil banget pantas kita bahas, kayak naik Selasa bisa tuh. Mungkin ya. Iya bang. Ya pokoknya ditunggu aja. Oke, kita lihat pertandingan seperti apa. Thank you.